insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa seorang manusia akan selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan utama dari diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah agar kita menyembah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kata Allah, agar mereka menyembah aku. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua ayat ini dan juga ayat-ayat lain yang semisal harus menjadi pengingat buat kita semua. Bagaimanapun kita hidup di dunia, dalam keadaan dan kondisi apapun, maka semuanya harus diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun yang harus kita perbaiki dari mindset kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya beribadah kepada Allah tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya ritual saja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya
salat saja, atau tidak hanya puasa, tidak hanya umrah dan haji saja, tetapi juga mencakup amalan-amalan lain yang sangat banyak yang berkaitan dengan urusan keseharian kita. Kalau kita niatkan untuk Allah, semua bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan kalian hina pekerjaan baik sedikit pun, walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Artinya ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan orang tua kita, dengan istri dan anak kita, kita sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri, lalu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat sederhana seperti itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di depan wajah saudaramu bernilai sedekah. Ketika kita senyum berseri-seri, itu semua bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh lainnya ketika kita berusaha untuk membantu saudara kita menunaikan hajatnya, maka itu juga bernilai pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Ketika bahwasanya saya berjalan bersama saudara saya untuk menunaikan hajatnya, untuk membantu urusan-urusannya, kata Rasulullah, itu lebih saya cintai dibandingkan saya i'tikaf di masjid ini, maksudnya di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selalu harus ibadah yang ritual, tidak harus selalu salat atau puasa atau haji dan umrah, tetapi juga bisa meliputi segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keseharian kita. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa bernilai ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk ketika kita keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, kepada orang tua kita, maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk fi sabilillah, di jalan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat yang sahih bahwa ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Maka orang ini yang lewat ini dilihat oleh para sahabat yang saat itu sedang bersama Rasulullah, dan para sahabat Rasulullah melihat orang yang lewat ini itu kuat orangnya dan juga penuh dengan spirit dan semangat. Orang ini lewat di depan Rasulullah dan lewat di depan para sahabat ketika ingin bekerja. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seandaikan orang yang lewat tadi dengan kekuatan yang ia punya, dengan spirit dan semangat yang ia punya, seandaikan itu ia gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kisah ini menunjukkan seakan-akan sahabat protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandaikan pemuda yang kuat ini dia tidak usah pergi bekerja, dia cukup berjihad di jalan Allah, niscaya itu lebih baik baginya. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengiyakan para sahabat, justru beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan kana fi sabilillah." Seandaikan ia keluar itu
untuk berusaha, bekerja, mencari uang, mencari nafkah, untuk menanggung anak-anaknya yang masih kecil, sehingga anak-anaknya tidak butuh untuk mencari bantuan dari orang lain, maka kata Rasulullah, kana fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini, kana fi sabilillah. Kalau orang yang tadi keluar itu keluar untuk bekerja, berusaha mencari nafkah agar ia bisa menanggung kedua orang tuanya yang sudah tua, maka kata Rasulullah, dia di jalan Allah. Rasulullah melanjutkan, wa in kana kharaja yas'a li nafsihi fayu'iffuhu kana fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk mencari nafkah untuk dirinya sehingga ia bisa menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, dia tidak perlu minta-minta kepada orang lain, kata Rasulullah, itu pun fi sabilillah, itu pun di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita keluar pada pagi hari untuk bekerja mencari nafkah, ketika kita niatkan untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, maka itu semua bisa bernilai ibadah, bernilai fi sabilillah. Kalau kita melihat orang yang mati atau meninggal dunia dalam keadaan sujud atau dalam keadaan salat di masjid, maka kita akan apresiasi orang tersebut. Kita akan mengatakan bahwa dia husnul khatimah, dia mati dalam keadaan terbaik karena mati dalam keadaan ibadah di masjid. Tapi kalau ada orang keluar rumah lalu mati di tengah jalan, ia keluar untuk mencari nafkah, maka mungkin kita kurang mengapresiasi orang tersebut. Padahal kalau orang itu keluar mencari nafkah, niatnya ikhlas untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka ia juga fi sabilillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang perlu kita rubah dalam mindset kita, bahwa ibadah tidak melulu salat, tidak melulu puasa, tidak melulu haji dan umrah. Mungkin kita bisa bercita-cita agar kita mati dalam keadaan salat, atau dalam keadaan puasa, atau dalam keadaan haji dan umrah, itu semua baik. Tapi kalaupun Allah takdirkan kita mati di jalan ketika kita sedang mencari rizki, maka sejatinya itu juga fi sabilillah. Yang penting niat kita baik lillahi ta'ala. Hanya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadis yang sama, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, tapi kalau dia keluar untuk mencari nafkah, berusaha, berupaya, niatnya bukan karena Allah, niatnya apa? Riya'an, riya' agar dipandang oleh orang lain, wa mufakharatan, dan juga berbangga-bangga, ingin sombong kepada tetangganya, kepada kawannya, saya ini punya pekerjaan, saya ini sebagai karyawan, saya ini bisa membeli motor yang bagus, mobil yang bagus, rumah saya bagus, atau baju saya baju mewah, hanya sekedar untuk itu, maka kata Rasulullah, kana fi sabilis syaitan, dia berada di jalan syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, mengapa orang yang mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai sore, lelah dan letih, bisa dihitung fi sabilillah? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan adanya syariat, salah satu maqasidus syariah, yaitu menjaga kehormatan, hifdzul ard, menjaga kehormatan. Dan menjaga kehormatan salah satu maknanya adalah ketika dia tidak butuh bantuan orang lain, dia tidak minta-minta kepada orang lain. Bagaimana itu bisa terpenuhi? Yaitu dengan ia bekerja dengan kemampuan dan tenaganya. Ketika dia niat ikhlas lillahi ta'ala, lalu ia kerjakan pekerjaan itu dengan jujur, ia kerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan tekun, penuh rasa amanah, ia ikhlaskan niatnya karena Allah, maka itu semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sejatinya kita setiap hari, kita yang bekerja ini, kita ini setiap hari kalau ikhlas karena Allah, kita fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Dahulu ada orang yang berpendapat bahwa kalau kita sebagai muslim maka hari Jumat tidak perlu kita bekerja. Hari Jumat kita libur saja. Kalau liburnya Sabtu Ahad itu bukan Islami katanya. Itu adalah adatnya orang-orang non-muslim. Apakah benar seperti itu? Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, bekerja di hari Jumat pun tidak dilarang, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perintahnya maknanya mubah, bukan perintah yang maknanya wajib atau sunnah. Kalau kita baca Al-Quranul Karim dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kalau salat telah selesai, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kata Allah, maka menyebarlah di atas muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia-karunia Allah. Maka di hari Jumat, selesai salat Jumat, yang berdagang boleh kembali berdagang, yang berniaga boleh kembali berniaga, yang bekerja boleh kembali bekerja. Tetapi kata Allah, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetapi kata Allah, tetaplah kalian mengingat Allah, wadhkurullaha katsiran, dengan ingatan yang banyak, agar kalian bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Artinya ketika kita bekerja harus selalu mengingat Allah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan jujur, kita kerjakan dengan amanah, kita kerjakan dengan tekun, maka semua itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah kita dengan bersalawat kepada Rasulullah dan berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.